Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinkin Dia Pitaloka dari Angkatan 2 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai nilai dasar PNS dengan poin kompeten dan harmonis. Pada nilai dasar kompeten, kita harus mengetahui definisi dari kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan perilaku seseorang terhadap sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Kompetensi tersebut memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kemudian ada kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Serta yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Untuk meningkatkan kompetensi diri, kita harus memahami beberapa aspek. Yang pertama, kita harus berubah mindset. Artinya, kita aktif meningkatkan kompetensi diri karena hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan dengan merespons tantangan lingkungan yang selalu berubah dengan paradigma learn, unlearn, and relearn. Kemudian kita harus mengembangkan mandiri secara heutagogik, artinya ini berbasis sumber pembelajaran utama dari internet, kemudian memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki oleh unit kerja atau instansi tempat kita bekerja, kemudian kita melakukan jejaring formal maupun informal. Terdapat beberapa kode etik dalam nilai dasar kompeten. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain belajar, serta melakukan tugas dengan kualitas yang baik. Selanjutnya adalah nilai dasar harmonis. Harmonis adalah kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Kemudian bagaimana menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan cara posisi PNS sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Kemudian PNS harus mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan atau peraturan yang mendiskriminasi. Lalu PNS juga harus bersikap toleran atas perbedaan. Kemudian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki rasa suka menolong antar sesama pengguna layanan. Kemudian PNS sebagai figur atau teladan di lingkungan masyarakatnya. Kode etik dalam nilai dasar harmonis adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, selanjutnya membangun lingkungan kerja yang kondusif. Pada pembelajaran sinkronus, kami dibersamai oleh Ibu Widiaiswara Ade Wenita Teresia SPDMA. Kemudian pada saat sinkronus, kami diberikan penjelasan mengenai definisi dan contoh penerapan nilai berakhlak sesuai tugas dan fungsi kami di instansi. Kemudian saat pembelajaran asinkronus, kami terlatih prinsip kolaboratif dengan rekan anggota kelompok dengan saling berdiskusi, kemudian saling berbagi ilmu dan bertukar wawasan mengenai aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Selain itu, kami juga berdiskusi mengenai benchmarking salah satu perusahaan BUMN terkait nilai-nilai yang dimiliki organisasi dan diterapkan sehingga organisasi tersebut unggul. Lalu kami juga berfokus pada profil perusahaan serta nilai-nilai berakhlak yang diterapkan pada organisasi tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai nilai dasar kompeten dan harmonis. Terima kasih kepada Ibu Widiaswara yang telah membersamai kami serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.